Jawawut adalah sejenis serealia berbiji kecil atau biasa disebut millet yang pernah menjadi makanan pokok masyarakat Asia Timur dan Asia Tenggara. Dan Asia pada umumnya termasuk wilayah di sekitar Asia sebelum budidaya padi dikenal oleh banyak orang. Tumbuhan ini adalah yang pertama kali dibudidayakan di antara berbagai jenis biji-bijian dan sekarang menjadi yang terluas penanamannya di seluruh dunia dan yang terpenting di Asia Timur. Catatan dari Cina menunjukkan paling tidak jawawut telah dibudidayakan pada sekitar 5.000 tahun sebelum Masehi. Pada saat itu, jawawut menjadi satu-satunya biji-bijian yang dibudidayakan di sana. Dari Cina, tanaman ini kemudian menyebar ke barat hingga mencapai Eropa pada sekitar milenium ketiga sebelum Masehi. Orang Romawi telah mengenal dan membudidayakannya sehingga dikenal pula sebagai millet Italia. Di Indonesia sendiri, tanaman ini ditanam di Bali, Makassar, dan Buru, tetapi tidak dalam jumlah besar. Di Indonesia, tanaman ini dijadikan makanan pokok oleh beberapa daerah seperti di Kalupini, Enrekang, Pulau Rote, Pulau Sumba, dan Nusa Tenggara Timur. Masyarakat di sana mengatakan mereka tetap menanam jawawut di bagian luar tanah lahan padi dan jagung. Jawawut seperti benteng tanaman padi. Jawawut sendiri terdapat dua kelompok varietas biologis. Yang pertama adalah jawawut yang biasa dimakan oleh manusia dan yang kedua adalah yang biasa dijadikan pakan burung. Selain bijinya, jawawut juga menghasilkan hijauan pakan ternak. Rumput ini dapat berproduksi sekitar 15 hingga 20 ton hijauan per hektar dan 3,5 ton jerami per hektar. Meski kurang populer dibandingkan beras, sebenarnya kandungan gizi jawawut 3 hingga 5 kali lebih baik dibandingkan beras. Dilansir dari Kementerian Pertanian Indonesia, jawawut mengandung nutrisi yang sangat tinggi. Menurut penelitian, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa jawawut dapat membantu mengelola diabetes. Hal ini karena glikemik jawawut rendah sementara kandungan seratnya tinggi. Meski sudah sangat jarang yang membudidayakan jawawut, ternyata masih ada loh daerah yang mau memeliharanya meski hanya dalam jumlah yang sedikit. Salah satu daerah yang masih menjaga budidaya jawawut hingga kini adalah Kampung Kalupini yang terletak di Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Orang sana mengenal jawawut dengan nama baktan atau baktang. Di beberapa kampung di Enrekang terdapat sebuah ritual adat berupa syukuran panen dan penghormatan kepada leluhur. Di dalam acara ini, jawawut adalah makanan yang harus ada. Oleh karena itu, jawawut masih dipelihara oleh beberapa masyarakat meskipun sudah sangat jarang. Sebenarnya dulu jawawut dibudidayakan secara luas di Enrekang, namun seiring zaman sudah banyak yang berhenti. Salah satu alasannya yaitu adanya kepercayaan bahwa jika hasil panen jawawut tidak mencapai 40 ikat, maka petani akan dikutuk. Untuk menghilangkan kutukan, petani harus melakukan ritual permintaan maaf. Selain itu, jawawut pun kalah saing dengan beras yang harganya lebih murah. Orang biasanya memakan jawawut setelah dimasak bersama santan, baik dimasak kering seperti nasi atau dijadikan bubur. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, sudah ada banyak olahan jawawut meskipun masih jarang didapatkan. Salah satu olahan yang sering dibuat adalah bajek baktan khas Enrekang. Selain itu, ada yang lebih kreatif dengan menjadikan jawawut sebagai bahan utama kue, bahan untuk salad, dan lain-lain. Itulah beberapa hal yang perlu diketahui soal jawawut. Meskipun saat ini jawawut sudah sangat langka dan mahal, namun kandungan nutrisinya membuat jawawut pantas untuk dijadikan makanan pokok lagi. Pemerintah bisa mendorong budidaya jawawut agar produksinya lebih banyak dan harganya bisa turun. Yuk sama-sama kita dorong pertanian Indonesia agar semakin maju. Penasaran dengan cara budidayanya?
Simak video kami hingga selesai ya. Berikut ini adalah cara menanam jawawut untuk mendapatkan hasil panen yang maksimal. Pertama, persiapan lahan. Lahan yang akan digunakan perlu dibersihkan dari gulma dan kemudian dibajak atau dicangkul. Lahan yang subur cukup dibersihkan dari gulma, sedangkan lahan dengan tingkat kesuburan baik dapat menggunakan sistem BOT dengan herbisida atau membersihkan gulma secara konvensional. Pastikan juga membuat gundukan sesuai kebutuhan dan kondisi tanah untuk memperbaiki drainase. Kedua, pemilihan benih unggul. Gunakan benih berkualitas dari varietas unggul dan bersertifikat dengan label biru. Benih yang baik harus memiliki daya kecambah yang tinggi dan tidak bercampur dengan benih lain atau varietas lain. Benih juga harus direndam dengan insektisida untuk menghindari serangan semut. Ketiga, penanaman. Tanam benih pada akhir musim hujan, sekitar bulan Maret hingga April. Benih yang telah memenuhi syarat harus dihamburkan ke lahan yang telah disiapkan. Lalu dilakukan penggaruan agar benih tertanam dengan baik. Jarak tanam yang direkomendasikan adalah sekitar 20 x 30 cm. Keempat, pemupukan. Lakukan pemupukan dengan pupuk organik seperti pupuk kandang dan pupuk anorganik. Pemupukan dengan pupuk kandang bertujuan memperbaiki struktur tanah, sementara pemupukan dengan pupuk anorganik dilakukan secara bertahap. Kelima, perawatan tanaman. Lakukan penyulaman jika diperlukan, terutama jika tanaman ditanam dengan sistem tugal. Tanaman jawawut peka terhadap lingkungan saat masih muda, jadi perhatikan penyulaman dan penyiangan. Selain itu, awasi hama seperti babi, tikus, dan penyakit seperti blast dan fusarium. Keenam, pemanenan. Tanaman jawawut biasanya siap panen setelah 70 hingga 80 hari. Tandanya adalah perubahan warna pada malai dan sekitar 85% butir jawawut telah menguning. Panen dapat dilakukan secara tradisional dengan sabit atau anai-anai. Itulah tadi sedikit tentang jawawut dan bagaimana cara budidayanya. Sepertinya sekarang memang sudah sangat jarang ya ditemui. Semoga kedepannya jawawut dapat kembali menjadi makanan pokok yang tinggi gizi.